buat KPP-nya Pondok Ares. Karena belum ngerti penomorannya, jadi ditulis 0,00001. Terus NPWP ini diisi oleh yang menerima penghasilan PT Jaya. Terus namanya, alamat dia, terus lokasi tanah dan bangunannya. Kemudian jumlah bruto nilai sewanya sebesar 236 juta rupiah, dikenakan tarif 10% sehingga PPh yang dipotongnya menjadi 23.600 rupiah. 23.600.000. Terus ini salah Pak. 236. 23 juta. Oke, cukup bukti potongnya. Untuk daftar bukti potong nggak usah. Bukti potong aja. Berarti sudah Pak. Oke, makasih Mbak Rizky. Ada tanggapan teman-teman? Ada tanggapan? Setuju dengan penghitungannya Mbak Rizky? Itu sewanya untuk 1 tahun loh. Untuk tahun 2000 tahun ini cuma setengah tahun. Kemudian service charge-nya itu bulanan. Gimana? Ada tanggapan? Pak, maaf Pak, mungkin Ya, karena siapa yang ngomong nih? Bentar, Ananda. Ya, gimana ada? oh ya, maaf, mungkin karena ini SPT masa, jadi biaya service charge-nya tuh bulan ini aja. Yang 3 juta aja berarti 203 juta berarti. 200 Kemudian juta kan untuk udah bayar di muka ya. kalau sewanya gimana? Untuk sewanya? Sewanya ya di muka. Sudah dibayar Semuanya ya atau dia cuma 6 200 bulan? juta. Iya, betul. Semuanya Pak. Jadi teman-teman, ini untuk sewanya, meskipun untuk beberapa tahun ya, atau mungkin untuk 5 tahun ke depan, tapi kalau udah dibayarkan, berarti udah terutang. Anda tetap menghitung sewa selama setahun, kali PPh finalnya 10%. Service charge juga termasuk dalam jumlah bruto nilai sewa. Ya, tapi service charge itu prakteknya itu bayarannya bulanan. Jadi Anda motongnya bulanan, nggak setahun langsung ya. Jadi untuk yang bulan ini bulan apa tuh? Dari bulan Juli itu berarti ada sewa ruangan itu kena 10%, plus service charge-nya 3 juta. Gitu. Oke. Jadi Mbak Rizky tadi tolong diupdate Mbak ya. Itu service charge-nya nggak usah disetahunkan. Itu kan dibayarkannya bulanan. Ya, nanti ya, ada pertanyaan? Bukti potongnya bisa ya, tolong disesuaikan ya. Jadi 200 tambah 3 juta. Berarti 203 juta. Atau itu bukti potongnya terpisah juga nggak apa-apa. Tapi intinya yang dipotong adalah 203 juta. Oke, thank you. Sekarang nomor 2. Saya minta tolong. Ya, silakan. Kalau misalnya untuk bulan-bulan selanjutnya nanti atas yang biaya service charge-nya ini masuk ke bukti potong yang sama juga ini Pak? Bagaimana dipotongnya nanti bulan selanjutnya? Ya nanti tiap bulan berarti penyewanya motong Mas. Motong tiap bulan atas service charge aja. Service charge tiap bulan berapa itu dipotong 10%. Tiap pemotongan nanti ada bukti potongnya. Itu aja. Berarti tetap memakai bukti potongnya juga sama ini ya Pak? Oh iya, nanti bukti potongnya tiap bulan berarti penghasilannya 3 juta, dipotongnya 10%. Gitu Mas. Service charge biasanya memang bulanan. Biasanya Terima kasih Pak. Sekarang ya tahun. Yes, thank you Mbak Mas Bagas. Oke, nomor 2, saya minta Mbak Rauzatul. Ada Rauzatul? Iya Pak, ada Pak. Yes, Anda nomor 2. Kalau misalnya untuk pengalihan tanah,
karena setor sendiri, jadi saya nggak bikin bukti potongnya, Pak, gitu. Ke nomor 2 pengalihan tanah kan. Gimana? Cara ngitungnya gimana? Itunya gimana? NJOP-nya kan 1,5 miliar. Jadi kan nilai transaksinya kan 2 miliar karena nilai pasarnya kan nilai transaksinya 2 miliar. Jadi 2,5 dikurang 1,5 terus tarifnya 3%. Tapi karena dia ini oleh orang pribadi jadinya tidak perlu membuat bukti potongnya. Terus emang nggak ada bukti potongnya juga gitu, Pak. Jadi nggak bikin bukti potong gitu nomor 2. Lalu buktinya apa? Tidak Kalau ada nyetor nggak ada bukti bahaya dong. Lalu buktinya apa? Kan ada pajak. Tiap pembayaran pajak itu pasti ada dokumen yang sebagai harus ya dokumen sebagai bukti. Apa berarti? SSP ya, Pak? Apa? SSP. SSP. Iya. SSP atau bukti penyetoran ya. Sekarang nggak ada SSP, tapi bukti penyetoran. Iya, Oke, tadi berapa pajaknya Mbak Razatul? Pajaknya 3% kali 2 miliar ya, Pak? 3% kali 2 miliar. 2 miliar dari apa? Oh, itu nilai. 3%-nya dari mana, Mbak? Nilai tarifnya, Pak. Tarifnya 3%. Yakin 3%? 2,5%, Pak. 2,5%. 2,5%, Pak. Makanya ini Mbak Rozatul pengen ngubah aturan atau apa? Saya bingung sendiri tadi. 3% itu apa? Iya, Pak. Tarifnya dulu 5%, teman-teman. Tahun 2017 atau 2018 ya pokoknya. Itu Jokowi yang minta tarif itu diturunkan. Jokowi langsung, saya pengen tarif PPh pengalihan tanah diturunkan. Supaya orang bisa banyak punya tanah, punya rumah. Jadi karena PPh itu domainnya pemerintah pusat, turunnya gampang. Dari 5% ke 2,5%. Tapi bagi pembeli kan kenanya pajak apa? Pembeli kalau beli tanah dapat apa? Beli rumah dia kena pajak apa? PBB. Halo? PBB. Beli rumah pajaknya namanya apa? Biaya balik nama. Biaya balik nama. Biaya balik nama. Balik nama kendaraan. IMB, Pak. Balik nama kendaraan. BPHTB. BPHTB. Anda BPHTB. Oke. Namanya BPHTB. Kalau PBB mah tiap tahun. Kalau pengalian namanya BPHTB. BPHTB itu tarifnya 5%. Itu domainnya Pemda, ya, Pemda kota dan kabupaten. Nah, Jokowi udah minta juga, dia udah kok minta tolong dong untuk para wali kota sama bupati turunkan juga tarifnya ke 2,5%. Tapi ternyata masih banyak bupati dan wali kota yang nggak mau turunkan. Jadi kalau nanti Anda beli rumah, tarifnya masih 5%. Ya, jadi cuma pajak pusat yang turun, pajak daerah banyak yang masih belum mau menurunkan. Oke, hitungannya 2,5% kali apa? Kali 2 miliar, 1,5 miliar atau 2,5 miliar? Kali 2 miliar ya, Pak? Kali berapa? 2 miliar atau 2,5 atau 1,5? Anda hati-hati loh ini. Atas nilai pasar berarti 2,5 miliar, Kak? Yakin pakai nilai pasar? Ini berdasarkan yakin, Pak. Mengapa pakai nilai pasar? Karena dia kalau misalnya DPP-nya itu kan di atas nilai pengalihan hak. Jadi kalau misalnya nilai pengalihan haknya itu kita pakai nilai pasarnya gitu, Pak. Saat transaksi terjadi. Kalau saya ngalihkan rumah. Saya punya rumah, saya jual nih di Bintaro, rumah saya harganya 3 miliar.
nilai pasarnya 4 miliar. Saya butuh uang, saya jualnya 3 miliar. Enggak 4 miliar, di bawah nilai pasar. Itu dihitungnya dari 3 miliar atau 4 miliar? 4. Soalnya kan tergantung nilai pasarnya nggak sih? Nilai pasar siapa yang menentukan? Notaris. Nilai kalau misalnya nilai pasarnya Nyari. lihat dari bangunan sekitarnya gitu nggak Pak? Bangunan sekitarnya beda-beda gimana? Ada yang tingkat, ada yang rendah, ada yang satu tingkat, ada yang tanah kosong. Rata-ratain gitu Pak. Siapa yang Biasanya mau rata-ratanya? rata-rata, misalnya bangunan rata-ratanya gitu Pak. Jadi kalau Anda mau jualan, oke, kita cari dulu, observasi dulu, bikin survei. Emang tetangga-tetangganya mau ngasih tahu harga rumahnya. Dan mereka pun belum tentu tahu berapa harga pasar rumahnya sendiri ya. Nah, saya punya rumah nih, udah saya diami selama 15 tahun. Apakah saya tahu berapa nilai pasar rumah saya? Nggak tahu juga. Gimana ya? Berarti dinilai Pak sama notaris mungkin Pak. Oh, notaris bisa nilai ya? Bisa. Ya sih guys. Notaris berarti multi talenta. Oke. Ya teman-teman perhatikan. Karena kalau udah lihat di slide saya, itu kan ada tuh dasar-dasar pengenaannya apa saja ya. Ada yang pakainya itu nilai dalam risalah ulang, ada yang pakainya itu nilai yang sesungguhnya terjadi, atau nilai yang seharusnya terjadi. Ada semua kan itu? Ya. Jadi kalau ada yang dipengaruhi hubungan istimewa, ada yang nggak dipengaruhi hubungan istimewa. Kalau elang dan gimana, kalau nilai pasar biasa, kalau nilai transaksi biasa terjadi gimana? Kelihatan nggak di situ? Nah, kalau untuk kasus seperti ini, ada yang mau ngasih tanggapan? Pakainya nilai apa? Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh dari pengalihan, Pak? Kalau tadi yang dialihkan itu, dia mengalihkannya ke siapa? Pemegang saham, Pak. Kata-kata pemegang saham itu punya hubungan istimewa nggak? Punya, Pak. Punya, Pak. Punya. Nah, kalau ada hubungan istimewa, apa yang dipakai? Yang Nilai yang seharusnya diperoleh. Nah, nilai yang seharusnya terjadi, yang seharusnya diperoleh, berarti pakainya nilai pasar. Ya, nilai pasar. Kalau nggak ada hubungan istimewa, pakai nilai. Entah nilai pasarnya setinggi apapun, kita pakainya nilai transaksi. Tadi seperti ke saya tadi, saya punya rumah di Bintaro, saya jual 3 miliar karena saya butuh duit. Padahal harga pasarnya 4 miliar. Lalu dasar pengenaan pajaknya dari mana? Dari 3 miliar. Karena saya jualnya kepada pihak yang tidak punya hubungan istimewa. Tapi kalau ada hubungan istimewa, kita pakainya nilai harusnya terjadi itu bisa dihitung di nilai pasar. Siapa yang menentukan nilai pasar? Valuer atau appraiser, penilai, ya, penilai independen. Gitu. Dan bank-bank itu sudah punya penilai independen sendiri. Itu dulu, jadi peraturan pemerintah yang terbaru itu tidak hanya jual beli, tidak hanya pengalihan hak, tapi perikatan pun sudah terutang PPh final. Ya, itu aturan baru. Kalau dulu itu namanya notaris itu pinter-pinter. Jadi, wah nanti banyak tapi yang digunakan PPh final. Akhirnya PP yang terbaru tahun 2018 atau 17 itu mengubah yang namanya perjanjian perikatan jual beli sudah dianggap terjadi pengalihan hak sehingga dikenakan PPh final. Itu dulu mengantisipasi banyak spekulan. Kalau saya sebagai investor teman-teman, saya beli rumah untuk kamu, perlu nggak saya balik nama? Enggak kan? Cukup pakai perikatan aja, Pak Notaris tolong bikin aktenya akte perikatan supaya tidak terjadi jual beli, supaya saya tidak perlu kena PPh, kan gitu. Jadi celah hukum itu dilakukan oleh dan para investor atau para pelaku di pasar.
Nah, sekarang undang-undang kita mengantisipasi di mana yang namanya PPJP sudah dianggap sebagai pengalian. Oke ya. Kemudian untuk buktinya apa nih kalau kayak gini? Ada nggak sih bukti pemotongan pengalian hak atas tanah bangunan? Ada nggak? Nggak ada ya. Cukup penyetoran aja. Lalu kapan nyetornya? Apakah tanggal 15 bulan berikutnya? Kapan nyetornya? Tanggal 10 bulan berikutnya. Karena dipotong Tanggal 10 bulan berikutnya. store sendiri. Oke. Store sendiri tanggal 10 bulan berikutnya. Oke. Ada yang lain? Berpendapat? Kapan terutangnya PPh pengalihan tanah dan bangunan? Saat penandatangan perjanjian, Pak. Saat penandatangan perjanjian. Ya, berarti pada Anda nggak lihat, Pak. Saya udah bikin capek-capek bikin video, Anda nggak lihat ya. Di situ kan ada. Atau langsung ke bagian akhir, langsung di screenshot itu soalnya gitu ya. Nggak tahu lah modus-modus mahasiswa. Oke. Ya, lihatlah. Kalau Anda sebagai notaris ketika mau ada akte jual beli, ya notaris itu baru boleh teken akte jual beli, akte peralihan kalau apa? Kalau pajaknya sudah dibayar. Kan gitu. Kalau nunggu bulan berikutnya kelamaan orang udah pengen transaksi. Oke, nanti nunggu bulan berikutnya Pak ya 1,5 bulan lagi. Ya, kabur nanti orangnya. Yang nyari objek pajak yang lain, nanti nyari properti yang lain. Ya, sebelum penandatangan akte jual beli. Ya, sebelum penandatanganan peralihan. Satu peralihan jual beli, peralihan tukar menukar dan sebagainya. Itu Anda perhatikan tuh. Ya, jadi bukan bulan berikutnya, tapi sebelum penandatanganan akta. Aktanya akte peralihan. Bisa jual beli, bisa tukar menukar, bisa pengalihan yang lain. Oke, thank you. Kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 3. Nomor 3, saya minta tolong yang namanya Mbak Christine Pauline. Iya Pak, nomor 3 ya Pak? Yes. Bentar ya Pak. Untuk yang nomor 3 itu ada bunga deposito, dikenakan PPh 4 ayat 2. Atas bunga deposito, maka wajib pajak pemotongnya itu dipotong oleh Bank Java, sementara wajib pajak yang dipotong atau dipungut itu PT Jawara, dikenakan tarif 20% dari bunga sebesar 50 juta, maka PPh atau utangnya sebesar 10 juta, Pak. Untuk bukti potongnya, gimana, Pak? Bukti potongnya siapa yang buat? Yang buat sepertinya bank, Pak. Karena yang motong bank. Lalu PT Jawara ngapain? Sebentar ya, Pak. Yang motong siapa? Yang motong banknya, Pak. Oke, lalu kaitan dengan perusahaan apa? Membayar PPh terutangnya. Pak. Hanya membayar aja, Pak. Ya, membayar aja. Ya, dia nggak ngapa-ngapain. Kan dia dipotong. Iya. Ini bukan pemotongan oleh PT Jawara, oleh bank. Ya, jadi Anda nggak usah ngapa-ngapain. Oke, thank you. Nomor 4. Sekarang nomor 4, saya minta Mas Handi. Ya.
Oh, ini sudah risiko maka silakan. Halo, Mas Hamdi ada? Hamdi, HMDI, Abdillah Hamdi. Abdillah Hamdi. Ya. Nomor 4. Nomor 4. Sebenarnya saya belum sampai nomor situ, Pak. Baru sampai nomor 3. Tapi coba saya kerjain. Itu pada soal nomor 4, membayar jaksa pelaksanaan konstruksi gudang PT Kontrusa senilai 3,7 miliar termasuk material barang senilai 900 juta. Nah, jadi untuk nilai barangnya itu menjadi pengurang jasa konstruksinya 3,7 miliar. Kemudian untuk besar persen tulis di ininya, di Excelnya. Betul, kena 4% teman-teman. Kena berapa? Tarifnya 4%. Untuk yakin 4% dari mana? Pak Anda tahu itu 4%? Hmm? 4% dari mana, Mas? Karena saya anggap pelaksana konstruksinya di situ tidak mempunyai kualifikasi usaha, Pak. Ya, yang penting asumsi. Soalnya Mas saya bikin terbuka ya. Jadi Anda pakai asumsi. Itu mau kualifikasi kecil, menengah, besar, atau tidak punya kualifikasi. Nah, kalau di sini terbuka, anggap aja tidak punya kualifikasi, boleh. Tarifnya 4%. Oke, kalau kualifikasi kecil berapa tarifnya? Kalau untuk kualifikasi usaha kecil bagi yang mempunyai itu 2%, dan untuk yang selain usaha kecil itu sebesar 3%. Dalam hal mempunyai kualifikasi. Bukan selain kualifikasi kecil, kualifikasi menengah atau besar. Ya. Selain kecil nanti kecil sekali, atau super besar kan beda. Ya, kualifikasi menengah atau besar kenanya 3%. Tidak punya kualifikasi 4%. Oke, thank you Mas Andi. Nanti diselesaikan bukti potongnya ya. Ya, baik Pak. Oke, nomor selanjutnya nomor 5. Nomor 5 saya minta Mbak Faizatul. Ada? Faizatul? Faizah? Faizatul? Halo? Ada ya? Oke. Kemudian kalau Mbak Faizatul nggak ada, Kak Farah? Pak. Farah? Iya, Pak. Jadi soalnya itu perusahaan membayar dividen dengan nilai total 750 juta pada PT Jileta, Tuan Jojo, CVG kedua, Koperasi Ana, dan Tuan Joster dengan kepemilikan masing-masing sekian. Jadi kalau yang kena PPh final itu yang dapat dividennya WP orang pribadi, yaitu Tuan Jojo dan Tuan Joestar. Kepemilikan Tuan Jojo itu 30%, berarti 30% dari 750 juta itu $220. Sebentar, Pak.
225 juta rupiah, sehingga kena tarif PPh final 10%, sehingga PPh yang dikenakan atas dividen yang diterima Jojo itu totalnya 22.500.000 rupiah. Kalau Joestar itu kepemilikannya 5% dari 750 juta, sehingga jumlah bruto dividen yang diterima itu 37.500.000, dikenakan tarif PPh final sebesar 10%, sehingga PPh yang dikenakan terhadap dividen diterima Joestar sebesar 3.750.000 rupiah. Oke, bukti potongnya udah belum? Sebentar, Pak. Udah dibuat belum? Udah. Kalau belum ya udah. Udah. Sudah muncul, Pak? Teman-teman udah bisa lihat belum? Ya, sudah bisa. Udah. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini karena saya belum sempat isi datanya lengkap, jadi masih banyak yang kosong. Ini nomor 1 ini diisi dengan KPP, karena posisinya di Tangsel, saya asumsikan KPP Pratama Pondok Aren. Terus nomornya, karena ini transaksi ke-5, nomornya saya asumsikan 005 garis miring 07 garis miring 2020. NPWP Jojonya belum saya isi, namanya atas nama Jojo. Alamatnya belum saya isi juga, Pak. Terus di sini diisi jumlah bruto dividennya tadi sebesar 225 juta rupiah. Tarifnya sebesar 10%, sehingga PPh yang dipotongnya total 22.500.000 rupiah, sebagaimana yang terbilang di sini. Terus di sini diisi dengan lokasi KPP Tangsel, tertanggal saya asumsikan tanggal 15 Juli 2020. Pemotong pajaknya PT Jawara. Tanda tangannya saya asumsikan Farahania dengan cap perusahaan PT Jawara. Terus bukti potong untuk dividen yang diterima Jojo, PPh finalnya keterangannya sama, nomornya transaksinya saya anggap nomor 006 garis miring 07 garis miring 2020, NPWP-nya sekian, atas nama Jojo, alamatnya sekian, jumlah bruto dividennya atas maaf Pak, maksud saya Joestar, jumlah bruto dividennya tadi 5% dari 750 juta itu sebesar 37.500.000 rupiah, tarifnya 10%, PPh yang dipotong 3.750.000 rupiah. Pemotongnya PT Jawara, tanda tangannya saya anggap asumsikan saya dengan cap PT Jawara. Oke, siap. Yes. Ya, ada terima kasih Mbak. Ada tanggapan teman-teman? Pak, izin bertanya Pak. Yes. Bukannya saat terutangnya dividen itu saat disediakan untuk dibayarkan ya Pak? Artinya saat pengumuman. Bukannya kalau dia dibayarkan udah nggak dipotong lagi ya Pak? Tinggal pengumumannya kapan kan? Iya, artinya di soal tidak ada Pak, cuma hanya ada saat dibayarkan saja. Jadi gini, kalau dalam case itu saat kalau diketahui kapan saat disediakan untuk dibayar, berarti terutangnya pada saat itu. Tapi kalau dalam soal itu tidak ada, asumsikan itu terjadi di bulan yang sama, ya. Kemudian kalau itu wajib pajak yang itu, kalau disediakan untuk dibayar itu kalau untuk yang non go public ya. Kalau perusahaan go public atau emiten bukan saat disediakan untuk dibayar, tapi pada saat recording date, saat pencatatan, beda lagi. Di soal tidak dijelaskan kapan
disediakan untuk dibayarkan. Kita asumsikan di bulan yang sama. Itu Mas. Baik Pak, terima kasih. Oke. Kurang 2 soal lagi, waktu sudah lewat. Oke, nomor 7. Ada yang mau jadi volunteer? Lebih cepat, lebih baik. Gimana nomor 6? Ada pajak yang dipotong? Nomor 6 tidak ada pemotongan. Karena apa? Dia kan perusahaan ikut transaksi penjualan saham aja kan. Meskipun memperoleh capital gain penjualan saham sebesar 500 juta, tapi di sini yang jadi pemotong bukan PT Jawara, tapi siapa teman-teman? Bursa Efek. Efek. Siapa? BEI. Ya, yang bertugas motong adalah penyelenggara bursa. Ya, Bursa Efek. Jadi di sini nggak ada pemotongan yang dilakukan oleh PT Jawara. Kemudian nomor terakhir teman-teman, memberikan hadiah perlombaan senilai 5 juta dan hadiah undian berupa motor Z Max. Ada nggak Z Pak? Nggak ada ya? 30 juta ke Tuan Jojo. Pajaknya apa teman-teman? Pajaknya apa? Hadiah perlombaan dipotongnya PPA 21. PPA pasal 21. Kalau hadiah undian dipotongnya PPA final. Harganya berapa teman-teman? Harganya berapa? 25%. Ya, tarifnya 25% kalau undian. Jadi Anda dapat motor harganya 30 juta, pajak Anda 7,5 juta sendiri. Sesuai dengan harga pasarnya. Kalau nggak dibayar, motornya nggak bisa dibawa pulang. Jadi Anda jual dulu motor itu, baru untuk bayar pajaknya. Ya, bercanda. Oke teman-teman, ada pertanyaan untuk PPA final? Jelas ya, gampang kok. Cuma yang perlu Anda cermati untuk PPA final ini bukti potongnya beda-beda ya. Cenderung berbeda-beda antar transaksi. Beda dengan PPA 23 atau 26 yang satu bukti potong. Kok ini tergantung jenisnya. Oke, saya minta tolong nanti Mas Kevin mengkompil bukti potong yang ada. Kemudian memasukkannya ke Classroom ya, supaya teman-teman yang bisa lihat. Diselesaikan ya, tolong nanti Anda kerjasama selesaikan. Ada bukti potong, daftar bukti potong, dan SPT masa PPA pasal 4 ayat 2. Oke, is that clear? Baik Pak. Ya, clear, loud and clear. Oke, thank you. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kita insya Allah minggu depan juga ada kuis terkait dengan PPA final ya. Dan nanti ada studi kasus. Kayaknya ini studi kasus terakhir deh. Kita udah studi kasus berapa? 3 ya? 3 atau 4? 3. Ya, ini ke 4. Saya udah nyiapkan 5 soal udah saya buat. Jadi nanti kita selesai 5, nanti setelah itu kita tinggal membahas semua. Oke, thank you teman-teman. Tetap semangat, keep your spirits, stay safe, stay healthy, stay strong, stay at home. Terima kasih, tolong jaga kesehatan semua. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.